Saya Nah, jadi ini rangkuman ya, modulnya sudah saya share di Google Drive. Silakan nanti kalian pelajari terkait modul 1, sama soal tutorialnya juga sudah saya share di Google Drive. Nah, jadi ini modul 1 rangkumannya ya. Mungkin kalau misal sudah belajar untuk mengingat-ingat, langsung di rangkuman saja. Jadi definisinya ini ln X, ini ya, integral 1 sampai X ini berapapun angkanya, artinya lebih dari 0, per T itu merupakan fungsi definisi dari ln X ya. Jadi kalau misalkan ada integral dt per T atau dx per X itu sama dengan ln X. Nah, turunan juga begitu seperti ini. Jika ada turunan d ln X, maka hasilnya adalah per X. Ini sifat-sifatnya. Ln 1 sama dengan 0, ln AP itu sama dengan ln A plus ln B, ln A per B, berarti ln A min ln B, ln A pangkat R sama dengan R ln A. Ini merupakan sifat-sifat dari logaritma alami. Ini fungsi inverse selanjutnya. Ini cuma dibalik aja ya. Seperti ini. Terus eksponensial alami. Eksponensial alami ini sama ya kayak ln fungsinya. Jika dia sifat-sifatnya ini ya, E pangkat ln X, maka dia sama dengan X. Jika ln E pangkat Y, Y-nya ini ke depan, ln E itu sama dengan 1, sehingga Y dikali 1 jadi Y. Ini E pangkat A plus B, jadi E pangkat E dikali E pangkat B. Ini bilangan Euler yang punya nilai 2,718. Seperti itu dan sebagainya. Terus ini turunannya DE pangkat X per DX itu sama dengan E pangkat X. Integralnya juga sama, plus C. Kalau integral ada plus C ya. Ini namanya integral apa? Tertentu atau tak tertentu? Tak tertentu ya. Nah, oke. Kita sekarang masuk ke soal modul 1. Nanti kira-kira saat tutorial sama mahasiswa pakai Wacom atau pentablade kayak gitu enggak? Biasanya pakai apa? Kalau saya sendiri sih Mahesa Pak, pakai tablet Pak. Oh ya.
Untuk yang lainnya, bisa nggak selain pen tablet? Kalau misal tidak punya pen tablet. Kalau saya, untuk saya sendiri pakai laptop, Pak. Oke, tapi bisa ya? Bisa, Pak, pakai mouse. Pakai mouse. Ya. Oke, nomor 1 nih. Nanti ini nggak semuanya ya mungkin ya, jadi beberapa saja. Nomor 1 ya. Nomor 1, kita masuk soal nomor berapa nih? Oh, nomor berapa? A, B, atau C? A dulu lah ya. Jika ada D ln X kuadrat dikali 3X plus 2 per DX, artinya turunan dari ini ya. Nah, kita anggap nih, kalau seperti ini kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi kita anggap bahwa O itu sama dengan X kuadrat dikali 3X plus 2, ya. Sehingga kita jabarkan lagi bahwa 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat, ini adalah O. Sehingga DO itu sama dengan 9X kuadrat plus 4X DX. Ini kan. Nah, ini jadi kan D ln, nah semua ini itu adalah O. D ln O dibagi dengan DX. Ya. Nah, kalau D ln O per DX itu kan nggak bisa nih, karena ini variabelnya O, ini variabelnya X. Jadi nggak bisa. Maka kita perlu aturan rantai. Jadi D ln O per DO, nah ini baru bisa. Karena ini variabelnya O, ini juga O. Maka di sini dikali DO per DX. Ini sama ini kan bisa dicoret. Sehingga sama aja dengan persamaan yang kiri. Ya. Nah, kalau seperti ini, D ln O per DO tadi apa? Yaitu 1 per O. Ya kan? Dikali DO per DX. Nah, DO per DX, ini kan DX pindah ke sini, sama dengan 9X kuadrat plus 4X. Ya, nah, ini kita masukkan 9X kuadrat plus 4X. Nah, U-nya di 1 per X kuadrat, 3X plus 2. Ini kan bisa X, 3X plus 4 ya, 9X ya. Oke, ini coret ya. Jadi habis di 9X plus 4 per X, 3X plus 2. Oke. Pertanyaan nggak nomor 1? Jelas? Untuk saya enggak, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita hapus. Nah, ada lagi, kira-kira yang nggak bisa mana? Atau sudah dapat ini ya? B atau C udah bisa?
Yang C mungkin saya coba dikerjakan. Ya, yang C ya. Oke, kita coba yang C. Jika D len turunan dari len akar pangkat 3x kuadrat plus 4x, itu berapa? Nah, kita umpamakan bahwa U itu adalah 3x kuadrat plus 4x, ya, sehingga DU itu sama dengan 6x plus 4 dx. Ya, sehingga jadi D lan U pangkat sepertiga, ini kan, per dx. Nah, ini kan D lan U pangkat sepertiga per DU, DU per dx. Oke. Nah, kalau seperti ini, D lan U pangkat sepertiga terhadap U, itu kan ini bisa jalan-jalan nih. Artinya, sorry, maaf. Ini bisa kayak gini aja. Nah, ini masih kurang. Jadi D lan U pangkat sepertiga punya itu nanti jalan-jalan ya. Bentar. Oh, maaf. Ya, D lan U pangkat sepertiga per DU dikali DU per DE. Nah, ini masuk sini sepertiga. Nah, ini len U dipangkatkan sepertiga, diturunkan dulu nih, diturunkan dulu, berarti len U pangkat min sepertiga min plus diturunkan ya. Kalau diturunkan ini plus, ini minus 2/3 per bentar ini. Ini turun terhadap iya, benar. Dan turunan dari U pangkat sepertiga itu kan U pangkat sepertiga min 2/3. Min 3/3, sehingga ini minus 2/3 itu terhadap len U. Nah, sekarang len U-nya per U, ya, len U-nya per U, berarti seper U, ya. Terus DU per dx-nya itu menjadi 3x kuadrat plus 4x. Nah, ini ya berarti ya. 1/3 len U-nya itu ini ya, masukkan 3x kuadrat plus 4x, 1 per ini pangkat 2 min 2/3 ya. Kita taruh bawah aja.
taruh bawah 1/3 ini 3x kuadrat plus 4x pangkat 2/3 1/, U-nya ini 3x kuadrat plus 4x dikali 3x kuadrat plus 4x. Nah, ini. Oh, bentar. Oh, ini 6x, sorry. Ini 6x ya, du/dx. Du/dx ini 6x plus 4. Nah, ini ya. Dan kita sederhanakan lagi. Sehingga nanti kita dapat bahwa ini 3x kuadrat ya. Jadi 6x plus 4 dalam kurung dibagi 3-nya masuk nih, kita masukin aja 9x kuadrat plus 12x dikali dengan ln 3x kuadrat plus 4x pangkat 2/3. Gitu. Gitu ya. Karena kan kita tahu nih fungsi ln ya. Jika ada D, ln ini misal U ya, U pangkat setengah per dx. Nah, setengahnya itu kan setengah ln U per dx. Gitu ya. Nah, nanti akhirnya jadi ini. Ini diturunkan dulu. Seperti ini ln U pangkat sepertiga ini diturunkan dulu terhadap ln X. Terus du per d, ln U-nya per du, terus du per dx. Nah, jadi ada 3. Ada pertanyaan nggak sama sini? Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau misalnya, Pak, itu kan 3x kuadrat plus 4x itu akar pangkat 3, Pak. Kalau semisal kita buat U sama dengan akar pangkat 3 dari 3x kuadrat plus 4, gimana ya, Pak? Bisa nggak, Pak? U pangkat dari ini, U sama, kuadrat plus 4. iya, Pak. Jadi ikut pangkat sepertiganya kita misalkan punya, Pak. Terus nanti kita turunkan gitu, Pak. Oh iya, paham. Jadi, ya. Ln. Jadi ini ya, pakai fungsi ini ya. Jadi kalau ada ini kan kayak gini ya. B ln misal tadi U pangkat sepertiga per dx itu kan sama kayak ini nih. D ln R ln U ini ya, berarti ya terhadap dx.
Oke, ini berarti R ln O ya. R-nya bisa keluar ya berarti ya. Nggak. Ada ide yang lain nggak? Ini kan jadinya R ln O. Sepertiga ln O ya. Sepertiga ln O terhadap DX. Sepertiga nih. Jadi sepertiganya D ln O per DX. Itu ya. Nah, baru kalau kayak gini berarti 1/3 ini 1/U dikali dengan DU per DX. Nah, ini DU per DX-nya. Ya, gini. Berarti nggak ada ini. Kalau seperti itu, nggak ada. Jadinya gini, ya, misalkan seperti ini ya. Jadi sepertiganya ini sesuai dengan ini ya. Tadi maaf salah, berarti ln-nya yang dipangkatkan sepertiga ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, U itu sama dengan 3x kuadrat plus 4x, maka DU itu adalah 6x plus 4 ya, dx, sehingga D ln U pangkat sepertiga per dx itu kan sama dengan, ini kan ln U pangkat sepertiga itu kan sama dengan sepertiga D ln U per dx ini. Benar enggak? Ada ide lain? Nah, habis itu berarti sepertiga D ln U per DU, DU per DX. Jadi sepertiga 1/U dikali DU per DX ini ya, 6x plus 4. U-nya dimasukin 3x kuadrat plus 4. Berarti ini ya, ini seperti itu, berarti pakai sifat ln. Setuju? Atau ada yang nggak setuju? Setuju nggak? Izin Pak, Ya, sebenarnya sama aja sih tapi hasilnya Pak. Tadi saya sempat ngerjain langsung misalkan U sama dengan 3x kuadrat plus 4 dipangkatkan sepertiga lagi. Jadi langsung aku ini Pak, diturunkan. Tapi sama aja kok Pak hasilnya. oh gitu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Oke, ada. Pak mau nanya, Iya, silakan. kan tadi U-nya pangkatnya sepertiga, terus yang selanjutnya kan itu tadi jadinya sepertiga DU aja nggak sih Pak? Nah, itu pangkatnya emang hilang apa gimana Pak? Bukan 1/2/3 ya Pak? Oh, oke. Jadi kalau yang pertama, tadi yang pertama itu yang dipangkatkan adalah ln-nya, bukan akar, bukan U-nya ya yang dipangkatkan. Nah, jadi saya salah lihat. Terus untuk yang kedua ini, yang dipangkatkan adalah U-nya. Jadi kalau misalkan tadi lihat sifat dari ln, bahwa jika ada ln A pangkat R, itu sama dengan R ln A. Ini kan. Nah, sehingga
Kalau ini itu kan saat U itu 3X kuadrat plus 4X, ya. Jadi kan kita bisa tulis bahwa ln U pangkat 1/3 per dx. Ya, ditulis seperti ini ya. Nah, ini kan sama kayak ini nih sifatnya. Sehingga dia bisa jalan-jalan. Nah, ini sepertiga itu kan konstanta, sehingga tidak bisa, dan dia nilainya perkalian kan, sehingga tidak bisa langsung ini ya, misal ada D, X itu kan 2 ya. Nah, atau kita pakai ini nih. Misal nih, D dalam kurung ln U. Sama kan, sama kayak gini kan, per dx. Sama nggak? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau seperti ini, ya, itu kan bisa ditulis sepertiga D ln U per dx. Bisa nggak ditulis seperti ini? Bisa, Pak. Oke, bisa. Nah, jadi ini kan udah nggak punya pangkat nih. Ya, jadi 1/3 ini D ln U terhadap DU dan DU terhadap DX. Di per 3 per U dikali DU per DX-nya berapa. Gitu. Baik, Pak. Nah, jadi beda ya sama yang saat kita yang ln itu yang dipangkatkan. Jadi kalau ln yang sama nggak kira-kira, misal ln A pangkat R itu beda atau sama dengan ln A dipangkatkan R? Sama atau beda? Menurut saya beda. Beda ya. Oke, misalkan nih, coba kita anggap ln ya 2 pangkat R-nya misal 1. Itu sama nggak sama ln 2 dipangkatkan 1? Oh, kalau 1 mah sama ya. Bentar, ini 2 aja dah. 3 deh, 3, ini 3. Coba, yang punya kalkulator, sama nggak? Jadi 8 ya. Jadi ln 2 berapa? Ln 2 dikali. Nah, ini kan kalau ini hasilnya 2,079. Itu sama dengan ln 2 dipangkatkan, ya, beda ya. Jadi hasilnya beda. Ini 0,33. Ya. Jadi hasilnya beda. Sehingga untuk soal yang ini ya hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalkan D ln dalam kurung 3x kuadrat plus 4x pangkat 1/3 per dx itu hasilnya sesuai dengan garapan yang pertama. Oke. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Izin Pak, dan tadi itu kan yang Bapak terangin pertama kali itu tuh sama aja kan Pak hasilnya Pak kalau pakai cara yang kedua? Atau mungkin beda Pak? Beda, beda. Hasilnya lebih ringkas yang kedua. Jadi hasilnya beda. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama.
Nah, sekarang ini ya, tentukan anti turunan berikut di integral. Oke, coba ya, kita tadi C coba ya, C sama D. Kan kita C sama D. Atau nanti kalau mau ya A sama B juga nggak apa-apa. Kita C dulu ya. Jadi jika ada integral 2x per x kuadrat min 3 yang dijadikan D yang dijadikan U itu adalah x kuadrat min 3, maka DO 2x ya, 2x dx. Oke. Jadi kalau integral 2x dx per x kuadrat min 3, 2x dx itu kan DO. Jadi integral DO per U. Ini kan U. Jadi jawabannya adalah ln ya, U plus C. Nah, kalau integral ada plus konstanta ya. Karena tidak ada batasnya. Ln U-nya yaitu x kuadrat min 3. Oke. Aman ya ini ya. Aman? Soal nomor 2. Aman. Aman. Ada yang mau lagi? Satu lagi soal? Kita coba. Mau nggak? Ini A, B, atau D? Dari saya A dulu, Pak. Apa? Daniel mau apa? A yang poin A, Pak. Yang poin A ya. Dan integral 2x kuadrat min 3x plus 4 per x min 1 ya. Kita umpamakan bahwa x min 1 itu adalah O. Maka DO itu sama dengan dx. Ya. Jadi integral 3x ini ya 2x kuadrat, sehingga kita bisa tuliskan lagi bahwa x itu adalah U plus 1 ya. U plus 1. Atau kalau U itu x min 1. Jadi 2 x-nya kita masukkan U plus 1 kuadrat ya, min 3 U plus 1 plus 4 per U ya, dikali dengan dx. Dx itu adalah du. Ini ya. Di situ 2 ini kan U kuadrat plus 2U plus 1 min 3U min 3 plus 4 du per U. Nah, kita bagilah sama U semuanya. Di nanti ketemunya 2U ya kan? Ini 4 ya. 4U dikurangi U. 3U. Jadi U ya. Tambah 1 ya kan? U aja yang sorry. Oh, gini. Ini kan 2U kuadrat dibagi U jadi 2U. Ini kali ini 4U. 4U min 3U. Jadi tinggal U. U per U 1 ya. Ini 1. Ya, 1. Ini kali ini 2. 2 ditambah 4. Ini tambah 4, 6. 6 dikurangi 3, 3. Benar ya? Oke, jadi 3 per U. Per U. Ini diintegralkan terhadap B. Jadi
ini 2U kuadrat per 2 ya, ditambah U per U integral 1 ya. Ini kan 22 min 3 min 1 plus 4 3 per U ya, benar, ini 3 per U ya, kan kemarin. Nah, ini diintegralkan jadi U, ini diintegralkan jadi 3 ln U. U-nya dimasukkan X min 1. Ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan? Dan ini setuju nggak sama jawabannya? Maaf Pak, itu berarti diturunin satu-satu gitu ya pas setelah diubah ke U semua. Iya. Diintegralin maksudnya Pak. Jadi ini nanti dibagi dulu ya sama U-nya, habis itu dapat penjumlahan ya, penjumlahan sama pengurangannya kan, baru diintegralkan. Oke, setuju? Oke Pak. Setuju Pak. Nah, sekarang kita masuk halaman 3 nih. Nomor 3, kerjakan satu aja ya. Agak panjang tapi ini. Oke, jadi misalkan yang ada ya. Yang A, ini kan turunan ya, jadi ya. Turunan DY per DX, di mana Y-nya adalah ini. Nanti kita umpamakan bahwa kalau seperti ini kan U itu sama dengan yang atas, ya. Ini adalah O, dan ini adalah V. Ya, sehingga kalau ada seperti ini, DY per DX, itu kan masih ingat ini, U aksen P min P aksen U per P kuadrat. Itu ya. Masih ingat ini? Nah, jadi ini satu-satu. Jadi U aksen itu kan di akar X kuadrat min 3 pangkat 3 terhadap DX. Nah, ini diturunkan dulu. Ya, V-nya tetap. Jadi V aksen itu adalah D akar 2X plus 5 per DX. Nah, kalau misalkan udah dapat nih, ini hasilnya udah dapat, ini hasilnya juga udah dapat, tinggal dimasukkan di sini. Nah, penjumlahan biasa. Nanti ketemulah hasilnya. Oke, bisa diteruskan kira-kira? Baik Pak. Gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyain? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nomor 4. Ini tentukan fungsi inverse dari ini nih. Ini gampang ya kalau inverse ya. Misal ini fx adalah y sama dengan akar 3
2x min 3. Kita kuadratkan sisi kiri sama sisi kanan. Sehingga y kuadrat, ini dikuadratkan kan tinggal 2x min 3. Sehingga x itu sama dengan y kuadrat plus 3 per 2. Nah, di sini kan tahu bahwa f inverse dari x itu x kuadrat plus 3 per 2. Gampang ya kalau inverse ini. Oke, kita lanjutkan ya. Halaman 5. Tentukan d per dx dari persamaan berikut. Mau nomor berapa ini? Mungkin yang B boleh, Pak. Yang B ya. Turunan dari e pangkat 2 ln x per 3 e kuadrat. D, e pangkat 2 ln x per 3x kuadrat terhadap dx. Nah, ini kan jika ada d, e pangkat x per dx itu sama dengan e pangkat x. Ini ya. Jadi kalau ini kita umpamakan bahwa semua ini adalah U. Ya. Jadi jika U itu sama dengan 2 ln x per 3x kuadrat, ya, sehingga d e pangkat U per du dikali dengan du per dx. Ini berarti e pangkat U. Nah, sekarang kita kerjakan ini, du per dx. Nah, du per dx ini itu kan ya, du per dx ini dengan 2/3 ya kan, d ln x tinggal d ln x per d ini ya, ln x-nya per x kuadrat ya. Nah, ini kan sama kayak ini. Nah, sehingga ini kita tuliskan nih ya, 2/3 b ln x per x kuadrat terhadap dx. Nah, ini kan kalau ini kan kita bisa pakai U per V jika ada turunan terhadap dx seperti ini. Itu kan ini ya, U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Benar enggak? Nah, ini. Jadi ini kita carilah turunan ini ya. Nanti kita masukkan seperti ini.
Oke, kita masukkan ya. Ln X per X kuadrat per dx. Nah, U aksen adalah turunan dari ln X, yaitu per X. V, yaitu X kuadrat, dikurangi V aksen, 2X, ya, U. Sekarang U adalah ln X, dibagi dengan V kuadrat, X pangkat 4. Nah, di ini ketemunya X min 2X ln X ya, 2X ln X per X pangkat 4. Ya, nah kita masukkan sini, E pangkat U, di mana U-nya ini ya, itu 2 ln X per 3X kuadrat kali 2 per 3 dalam kurung X min 2 X ln X per X kuadrat. Gitu. Ini X pangkat 4. Sorry, X pangkat 4. Benar ya? Benar ya? Ada pertanyaan? Setuju? Ini paham nggak? Kira-kira? Dari saya paham, Pak. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Satu soal lagi. Nomor 6. Kalau mau ya tanyakan silahkan ya. Ya, nomor 6 soal nomor berapa nih? Oke, kita soal nomor 1 aja ya, yang A. Jadi, jika ada integral E pangkat 9X min 5, kita memakan bahwa U itu adalah 9X min 5, maka DU itu 9 dx. Sehingga integral E pangkat U dx ya, itu adalah integral E pangkat U, dx-nya adalah DU per 9. Nah, integral E pangkat U, itu kan E pangkat U ya, per 9 plus C. Udah, ini ketemu ya hasilnya. Jadi E pangkat 9 min 9X min 5 dibagi 9 plus C. Ya. Maaf ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk hari ini. Jadi nanti mahasiswa dikasih tugas ya. Jadi tugasnya
ini kan ada 6 soal nih. Ada 6 soal, satu-satu ya. Jadi ini boleh terserah nanti kalian ya. Jadi tiap kelas punya tugas. Dan kita asisten tutorial ini 6 tugas 2 kuis ya, 6 tugas 2 kuis. Nanti kuisnya bisa kalian kasih 1 kali sebelum UTS dan 1 kali setelah UTS. Tugasnya ya mungkin tidak setiap minggu, tapi minimal ada 6. Ini nanti 1, nomor 2 juga 1, nomor 3 1, 4 1, 5 1, 6 juga 1. Nah, kasih tugas seperti itu ya. Ini kan waktunya 100 menit untuk tutorial. Jadi nggak perlu semuanya ya, dibahas. Jadi yang lainnya nanti bisa pakai tugas. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, untuk daftar mahasiswanya itu nama-namanya apa ada, Pak? Oh, harusnya ada. Jadi belum dapat ini ya, absensi. Cuman dapat form doang, Pak, untuk atensi. Jadi untuk ya gimana Daniel? Maaf Pak, tadi ikut di grup Astud sudah ada dibagi kok Pak. Mungkin aja mungkin tidak dilihat pakai silap gitu untuk melihatnya. Makasih Daniel. Makasih Pak. Nanti mungkin saya akan share di grup aja atau ini. Oh, iya. Kemarin kan kata LPPB-nya itu langsung dibagikan ke asisten tutorial gitu di grup. Jadi ada presensinya ya untuk mahasiswa yang mengikuti tutorial. Jadi nanti tugasnya kalian bisa pakai Google Form atau seperti apa terserah ya. Atau mau pakai Google Classroom juga nggak masalah. Nah itu ya tugasnya, kasih tugas satu soal itu 1 poin aja. Sebanyak-banyak. Ada yang mau ditanyain? Maaf izin bertanya Pak. Ya Daniel. Untuknya mulai minggu keberapa ya Pak? Atau minggu ini sudah mulai Pak? Boleh. Ya minggu ini sudah boleh bisa. Oh, baik Pak. Jadi kalau memang ini kan Jumat ya. Jadi kalau mau hari Sabtu juga nggak masalah sih. Atau atau ada rencana untuk tutorial kita majukan aja. Untuk TOT ini kita majukan harinya. Kalau kita majukan kira-kira bisanya hari apa? Atau tetap aja? Tapi sanggup ya kalau misalkan tetap. Jadi kan dalam minggu ini nggak tahu Sabtu mungkin Sabtu ya atau Jumat nanti ya. Nanti itu tutorial. Misalkan gini, mahasiswa untuk TPP 24 sampai 26 itu tiap hari Jumat setelah Jumatan, berarti mungkin sampai jam 3, mereka itu kelas besar. Ya, jadwal mereka itu jam 1 sampai jam 3. Itu kelas besar. Jadi kalau misal kita tutorialnya
Jumat pagi gini ya, misal jam 7:30 sampai jam 9 lah maksimal. Ya semoga aja cuma 1 jam kayak gitu kan cukup ya. Nah, kalau misalkan yang TPP 24 sampai 26 itu setelah tutorial ini misalnya jam 9 atau jam 10 itu tidak ada kelas, nah itu bisa dipakai kalian gunakan untuk tutorial. Untuk yang sipil kan aman. Nah, nanti tergantung mahasiswa adik kelas TPP itu apakah ada kelas atau tidak. Nah, untuk yang Daniel paling setelah kalau misalnya mau Jumat setelah kelas Madas besar jam 3 itu jam 4 paling mulainya. Gitu. Tapi kalau mau Sabtu agak nyantai juga nggak masalah. Tuh. Sudah diskusi belum sama asisten sama mahasiswanya? Udah kok, Pak. Hari apa untuk yang linggih ini kesepakatannya? Kayak hari Rabu, Pak, karena mereka kan ini Seninnya libur, mungkin mereka kan Seninnya nggak ada jam sama sekali, Pak. Mungkin mereka nggak mau gitu, Pak. Jadi kemarin sepakat sama ketua kelas sama teman-temannya juga bilang mereka jadi di hari Rabu. Jadi Rabu itu dari pagi mereka, Pak, dari jam 7 sampai jam 5 kuliah. Oke, nggak apa-apa. Kalau mau hari Rabu, ya, ada lagi? Kalau saya dari TPB 25A, hari Selasa, Pak, jam 2 gitu, Pak. Kasusnya sama seperti punya Linggi, mereka hari Senin kayak nggak mau kelas gitu, Pak, karena kosong. Gitu. Oke, nggak masalah. Ada lagi? Kalau ini Priyanti, Mikael, udah diskusi sama mahasiswanya. Kalau saya sendiri udah bikin kesepakatan sih Pak hari Rabu pagi. Awalnya sih mereka juga bilangnya nggak bisa. Kayak maunya hari Selasa jam 3. Tapi katanya udah didiskusin, katanya sepakatnya Rabu jam 3:30. Ya, oke. Kalau yang Mikael, Iya Pak, hari apa nanti tutorialnya? untuk hari saya belum menentukan sih Pak, tapi hari ini saya bakal tentukan Pak harinya Pak. Soalnya saya belum menyesuaikan dengan jadwal anak TPB-nya juga Pak. Ya, segera ya. Kalau Daniel, hari apa? Kalau hari ini belum mendapat kesepakatan juga sih, Pak, masih mau dikoordinasikan sama ininya, mahasiswanya, Pak. Ya, segera Mungkin ya nanti, nanti Pak. koordinasikan. Nah, kira-kira kita tutorialnya tetap hari Jumat atau mau dimajukan? Nggak apa-apa kalau mau dimajukan. Nanti saya lihat jadwal saya ya. Untuk saya pribadi ikut, Pak, kalau misalkan memang teman-teman sepakat mau dimajuin, ya monggo, Pak. Tapi kalau mau tetap seperti ini, saya juga nggak apa-apa.
Kalau Senin jam ada kelas Senin tuh. Senin jam 8 gitu bisa nggak? Senin jam 8 di Prodi Sipil ada kelas. Ada kelas. Oke, berarti nggak bisa. Senin terus juga nggak bisa full. Kalau Rabu jam 1 bisa nggak? Atau sampai sore? Ada yang nggak bisa, ada yang bisa, atau ada yang nggak bisa? Rabu jam 1 sipil juga kelas, Pak. Dari jam 1 siang, setengah 2 kelasnya. Biasanya nggak bisa juga. Berarti Kamis. Kalau Kamis pagi jam 8 atau Kamis siang sampai sore? Kamis pagi bisa nggak? Kalau kelas sipil Kamis pagi sih bisa, Pak. Kalau Dadil? Kalau saya Pak, hari Kamis adanya kelasnya jam 10 Pak. Mungkin kalau jam 8 masih bisa Pak. Tapi kalau Kamis di Prodi Sipil kadang ini Pak, nggak nentu, kadang kelasnya pagi atau siang gitu Pak yang pasti. Jadi jadwalnya kadang sering berubah Pak. Oh ya, berarti amannya nggak apa-apa ya, tetap ya. Kita setengah 8 ya nanti Jumat jam setengah 8. Jadi kalau jam 7 mungkin kepagian, kita TOT-nya jam 7.30 ya, hari Jumat. Udah kelihatannya untuk Senin sampai Kamis pada nggak bisa kan, pada padat. Ya nggak apa-apa ya, kita tetapkan Jumat aja ya. Iya Pak. Baik Pak. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk tutorial hari ini. Jangan lupa dikasih tugas ya. Terus tip presensinya jangan lupa. Kita foto dulu nih, ayo untuk bukti bahwa telah melakukan TOT. Jadi kalau nanti misal ada soal yang tidak bisa, ya kita diskusikan di grup ya. Tidak apa-apa, soal nomor ini kan nggak bisa Pak, kayak gitu. Siapa tahu nanti teman-teman yang bisa, teman-teman asal bisa, atau nanti kalau saya bisa, saya jawab ya. 1, 2, 3. Oke, nah, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak, terima